Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 13 Maret 2025 dalam pekan pertama Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan memperdengarkan seruan-Mu supaya kami mengangkat tangan kepadamu serta memuji Dikau karena keadilan-Mu. Terimalah pada pagi hari ini doa-doa permohonan kami, penghormatan serta sembah bakti kami. Karuniakanlah kami ya Allah iman yang teguh, harapan yang kuat serta cinta yang ikhlas. Berkatilah segala gerak laku kami, pekerjaan kami, perkataan dan keinginan kami. Semoga kami mengawali hari ini dengan memuji dan meluhurkan kebaikan-Mu yang tak terperikan, sebab terberkatilah nama-Mu yang kudus, dan terpujilah kerajaan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Tambahan Ester, bab 4 ayat 10a dan 10c sampai dengan ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat 19. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel. Katanya, "Ya Tuhan, Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga bapakku bahwa Engkau ya Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu. Dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya, sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepadamu dengan segenap hati.
sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Tuhan, tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 7, ayat 7 sampai dengan ayat 12. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa-Mu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah penolong tunggal. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, teman seperjalanan dalam iman. Hari ini kita diingatkan oleh Yesus akan pentingnya hidup beriman yang sungguh-sungguh. Allah akan selalu memberikan kepada kita, anak-anaknya, apa saja yang baik, apa saja yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama dikisahkan Esther, seorang ratu yang mengandalkan Allah dalam situasi sulit yang dihadapinya. Kepada Tuhanlah dia mencari perlindungan. Apa yang dia alami? Pertama, ketika bahaya maut menyerang, tidak seorang pun yang menolongnya. Tuhanlah penolong tunggal yang diharapkan, hanya kepadanya dia bisa meminta pertolongan. Kedua, dalam kesesakan ia ingat pengalaman masa kecilnya dalam keluarganya, di mana bapaknya menceritakan bahwa Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa dan Tuhan selalu setia pada janjinya. Dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan." Di sini Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan tekun. Mintalah, carilah, dan ketuklah adalah 3 kata kunci yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana kesungguhan kita memohon dalam doa. Meminta hendaknya diikuti dengan kesadaran akan usaha, yaitu mencari. Itu berarti membutuhkan waktu, tidak serta-merta dipenuhi, dibutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, ketuklah pintu. Apakah saat kita mengetuk pintu segera dibuka? Belum tentu. Kita perlu menunggu hingga si empunya rumah membukakan pintu. Dan selama menunggu, berarti membutuhkan kesabaran dan kepekaan, menangkap respon pemilik rumah, apakah si pemilik berkenan atau tidak. Tanpa memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, kita tidak pernah akan tahu bagaimana jawaban dari dalam. Perlu kita sadari pula bahwa meminta, mencari, dan mengetuk itu bisa dikabulkan, bisa juga tidak dikabulkan. Maka doa kita bukan untuk memaksa Allah mengabulkan permohonan kita. Berdoa adalah memohon, dikabulkan atau tidak, manusia berserah pada Tuhan. Maka pantaslah kita memiliki semangat doa seperti semangat Maria dan Yesus sendiri. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Doa dilandaskan pada penyerahan. Biarlah Allah yang bertindak atas kita. Biarkanlah Tuhan bertindak dan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendak-Nya. Doa adalah ungkapan hati kepada siapa kita berdoa. Dalam doa, terutama permohonan, kita menyadari sepenuhnya akan ketergantungan kita secara total kepada Allah.
Maka dalam memohon, kita hendaknya sungguh-sungguh mempercayakan sepenuhnya kepada Allah sebagaimana Ester dalam doanya. Dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium, Paus Fransiskus berbicara tentang doa permohonan. Paus Fransiskus berkata demikian, perempuan dan laki-laki hebat dari Allah adalah para pendoa permohonan yang hebat. Doa permohonan bagaikan ragi di jantung Trinitas. Ini adalah cara menembus hati Bapa dan menemukan dimensi baru yang dapat menerangi situasi konkret dan mengubahnya. Kita dapat mengatakan bahwa hati Tuhan tersentuh oleh doa permohonan kita, namun pada kenyataannya, Dia selalu yang mendahului kita. Apa yang dapat kita lakukan dengan doa permohonan kita adalah bahwa kekuasaan, kasih, dan kesetiaannya menyatakan diri lebih jelas di tengah-tengah umat. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Ia selalu mendahului kita, memberi yang terbaik kepada kita yang memohon kepadanya. Maka, kalau kita meminta kepadanya dengan segenap hati, kita akan menerimanya dengan penuh syukur. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati sukacita hari ini. Kami boleh menikmati kehidupan baru untuk memulai karya baru kami. Kami ingin belajar dari Ester dan Bunda Maria yang mampu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Semoga kami selalu memiliki kemampuan untuk meminta, mencari dan mengetuk pintu hati-Mu, untuk mengetahui kehendak-Mu dan mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Semoga sepanjang hari ini kami hanya bertindak selaras dengan kehendak-Mu. Kami melayani siapapun seperti kami ingin melayani-Mu. Semoga sepanjang hari ini kami mampu menjadi saluran rahmat-Mu dan menjadi pembawa warta sukacita-Mu. Semuanya ini kami panjatkan kepada-Mu karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.